Katanya pajak tuh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi pas duitnya udah kumpul, yang menikmati fasilitas mewah cuman rakyat yang lagi nyamar jadi pejabat. 18.250.000 keluarga. Kalau dikali 4, ini berapa ini? Kembali mendekati 40 juta. Ekonomi negeri dagelan membaik. Pertumbuhan naik 5%. 5% dasmu. Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul! Saudara-saudara, jika saya terpilih Togok dan Jono, beromblas juta lapangan kerja akan saya ciptakan. Yang nganggur saya kasih kerjaan ngurus lumpur Lapindo. Saudara-saudara, jika saya terpilih, saya akan bahagiakan rakyat dagelan ini. Di setiap desa akan saya bangun karaoke agar kalian bahagia. Pilih saya 2029, Togok. Mau ngapain si Wowo nih? Saya mendapat laporan. Udah, Pak. Udah, stop, Pak. Udah. Kalau udah dapat laporan udah. Kasihan rakyat, Pak. Bikin unek-uneknya naik. Udah stop, Pak ya. Udah. Sorry nih, Pak, nih. Saya dapat laporan bahwa saya dapat laporan banyak, saya dapat laporan dari, pokoknya saya dapat laporan terus. Sampai gue curiga. Bapak ini pejabat apa tukang baca notifikasi, Pak? Setiap pidato berdasarkan laporan, menurut laporan, saya terima laporan. Kasihan rakyatnya, Pak, kalau dengar laporan itu, Pak. Lah, Pak, coba sekali-kali jangan cuma dapat laporan, dapatkan juga kenyataannya. Saya dapat kenyataan. Rakyat tiap hari mengalami masalah. Bapak setiap hari mengalami laporan. Ya kalau semua harus menunggu laporan, berarti kalau rakyat belum lapor, masalahnya dianggap belum ada gitu. Coba dong, Pak, yang update. Sekali-kali pidato itu saya turun langsung. Saya lihat sendiri. Saya akan bereskan. Ini dikit-dikit saya dapat laporan. Laporan mulu, tindakannya nggak ada. Pak, nyadar nggak sih, Pak? Bapak itu setiap videonya diposting di media sosial manapun, Pak ya. Lihat komenannya, Pak. Bapak dicaci maki, dihina, dibully sama rakyat sendiri, Pak. Kasihan, Pak. Soalnya Bapak itu semakin menjadi-jadi melanturnya. Sorry Pak ya. Bapak tadi lagi pidato terus saya potong. Maaf banget, Pak. CS, tos dulu dong sayang. Nah, teriaknya gimana sayang? Terserah Iba jadi semangat. Pajak naik 12%, bos. Beras naik, minyak naik, telur naik, semua naik. Bodoh amat, bos. Bukan urusan kita. Motor pajak, rumah warung pajak. Napas dikit lagi dipajakin, bos. Biarkan saja, bos. Yang penting aset kita juga ikut naik. Sorry ya. Warung gorengan omset 500.000 dipajakin, bos. Koruptor 100 triliun cuma 2 tahun. Yang kecil diperas, bos. Yang besar dikasih remisi. Yang merasa Indonesia suram. Gaji 5 juta, bos. Pajak 1 juta. Kerja sebulan, bos, buat bayar pajak doang. Makannya angin. Pajak mencekik rakyat, bos. Duit tikus makin banyak. Selama RUU perampasan aset nggak disahkan, pajak rakyat buat pesta pora, bos. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Nggak ada kasihan sekarang ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor berapa?
Lagi-lagi Prabowo Subianto lagi blunder lagi guys ya. Kemarin kan viral banget ya, dari hitungan yang salah dan kemudian oleh basarnya itu dibela dengan hitungan numerologi dan kemudian berbagai kesalahan lagi ya, dengan suatu narasi-narasi yang gokil banget. Dan kemudian dibela oleh basarnya bahwa itu adalah sebuah trik agar Prabowo Subianto itu bisa melihat siapa yang pro dan enggak. Sekarang malah gong banget. Mungkin dari orang tua yang calon menantunya dokter, insinyur, ini akan kalah saing ya dengan seorang kuli panggul semen gitu ya. Bayangkan 100.000 per sak. Kalau seperti apa yang diucapkan Prabowo Subianto mencapai 200 sak satu hari, berarti sehari 20 juta guys. Per hari loh ya. Wah, insinyur pasti kalah dong. Nah, ini digoreng habis oleh netizen ya. Karena apa? Ya memang dari apa yang disiapkan narasinya kok selalu melenceng jauh dari kebenaran gitu ya. Apa mungkin seandainya apa yang diucapkan itu sesuai, ya nggak pakai logika banget gitu guys ya. Kalau dikritik marah gitu ya. Kan Pak Bowo anti kritik guys. Dan seperti apa selanjutnya kita. Hari ini juga hadir Mas Primadona Mahmud Budiono, Muhammad Fendi, Wasik dan Kenton. Mereka semua kuli material bangunan dengan upah Rp100.000 per sak semen. Bayangkan betapa lelahnya mereka kalau sehari bisa angkut 200 sak semen. Kamu kerja apa? Pengusaha batu bara. Kamu? Dokter spesialis. Kalau kamu? Saya kuli panggul semen, Pak. Mas, kamu yang keluarga kami cari? Tapi saya cuma kuli panggul semen. Gak apa-apa, asalkan kamu bisa angkat 100 sak semen sehari, itu sudah cukup, Mas. Setelah pidato soal Ibu Susana yang diklaim sebagai buruh pengupas bawang dengan insentif 700.000 per kilogram, dan para buzzer pihak istana menilai kalau pidato presiden itu adalah keselio lidah.
sudah berpidato 1,5 jam lebih, dan juga karena yang dibaca itu dengan teks yang narasinya panjang, pihaknya mengklaim itu murni kesalahan dari si pembuat teks pidato karena disinyalir kurang jelas. Ini lagi kesleo lagi kah atau kesalahan yang membuat teks pidato bahwasanya upah angkut semen 100.000 per sak. Idian bosok ini pokoknya. Kalau sehari bisa mengangkut 200 sak, berarti 200 kali 100.000, gajinya bisa 20 juta per hari. Bosok. Saya kasih tahu ya Pak Prabowo. Ini saya coba searching di Google. Takon Google aja lah, wong aku ki ya wong goblok, rumasane goblok. Gak masuk akal. Upah angkut semen 100.000 per sak, sedangkan satu sak semen harganya kisaran antara 70.000 hingga 80 ribuan. Dapat data dari mana Pak Presiden? Kok asal baca aja gitu? Hari ini juga hadir Mas Primadona Mahmud Budiono, Muhammad Fendi, Wasik dan Kenton. Mereka semua kuli material bangunan dengan upah 100.000 rupiah per sak semen. Bayangkan betapa lelahnya mereka kalau sehari bisa angkut 200 sak semen. Coba aku cangkem botol. Cangkem ora sopan. Kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktek di sini. Jane kowe iki omong apa ta wae, aku suwi tak guak tenan mikmu ae. Lah wong dokter gigi se Indonesia akeh sing gak ndek penggawean, akeh sing nganggur kok malah arep impor dokter gigi teko luar negeri. Suwi-suwi rakyatmu ki iso impor pemimpin tenan lho teko luar negeri. Tenan iki. Tenan. Londo Irang. Londo Irang. Londo Irang. Londo Irang, 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 Irang. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. Kesalahan dan berbagai kesalahan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ya ketika dia itu mengucapkan narasinya di pidato. Begini adalah sesuatu yang amat sangat lucu ya guys ya, karena paling tidak jika dia memakai logika, dia itu nggak pasti sering salah gitu guys ya. Seandainya dia itu berpikir masa sih pengupas bawang itu 700.000 per kilo, dan kemudian masa sih kuli angkut semen satu saknya itu 100.000 per kilo, per sak gitu. Itu kan seharusnya kan dikoreksi dulu gitu guys ya, atau paling enggak dipelajari dulu sebelum baca pidato ya, meskipun sudah disiapkan teksnya gitu loh. Nah kalau udah pakai teks, udah pakai teks aja ya. Memang kalau umur segini lagi lucu-lucunya guys ya, harus ada yang menjaga gitu guys ya, agar nggak kemana-mana gitu guys ya, melencengnya gitu. Jadi ini mungkin adalah suatu kelucuan yang menjadi hiburan guys ya, yang belum tentu ya itu ditiru atau bahkan dilakukan oleh kepala negara lain. Kayak cuman Prabowo Subianto ya yang bisa menghibur masyarakatnya dengan pidato ya di siaran langsung, dan kemudian di setiap statement-statementnya itu kalau ngomong itu lucu gitu guys ya, gaul gitu guys ya, kayak ada lo gue gitu ya, lo nantangin gue gitu guys ya. Ya itu ya adalah sesuatu yang paling lucu guys ya, siapapun pasti akan tertawa. Dan bahkan diparodikan lagi oleh para netizen Konoha. Ini bukan suatu sindiran ya, suatu pesan ya, agar presiden itu sebagai kepala negara itu lebih mempunyai etika, tata krama, dan kemudian suatu alur yang baik lah ya,
agar tidak menjadi sebuah bahan tertawaan. Seandainya dari kebijakannya luar biasa, rakyat itu makmur dan kemudian tanpa satu kekurangan, dan dari pemerintah sukses, korupsi nol gitu ya. Apapun yang dikatakannya, meskipun itu lucu dan absurd, masyarakat akan tepuk tangan. Tetapi programnya amburadul, nggak ada satu pun yang boleh dibilang berhasil. Adapun yang dilakukan penuh kekacauan. Mana sih dari keberhasilan seorang Prabowo Subianto yang dari kebijaksanaannya yang sukses cuman pajak gitu ya. Pajak semakin naik, semakin mencekik. Nah, kalau nggak bayar, diuber sampai gorong tikus. Ya enggak? Dan seperti apa cukup sekian ya, maksudnya coba dijelaskan ke